Halo teman-teman semuanya, di video ini Widi akan jelasin ke teman-teman gimana cara berjualan produk Oriflame. Khususnya buat teman-teman yang baru aja gabung di Oriflame, kalian biasanya kan pengen cepet menghasilkan uang ya di Oriflame. Dan cara yang paling gampang dan cepat adalah dengan jualan teman-teman. Nah, jualan produk Oriflame itu sama nggak sih dengan jualan di online shop atau yang lain ya? Kalau menurut aku sih ada bedanya ya teman-teman ya. Yuk kita bahas satu persatu tips dari aku dan langkah-langkahnya. Nah, tips dari aku yang pertama adalah teman-teman, kita jualan produk Oriflame itu paling mudah adalah jualan ke lingkungan kita sendiri dulu. Misalnya ke teman, saudara, keluarga, kerabat, atau siapapun lah ya yang udah kita kenal maupun dia kenal sama kita. Dan kalian harus kenali seperti apa sih backgroundnya mereka. Ya misalnya mereka itu bekerja atau mereka punya bisnis sendiri, mereka itu umurnya sekitar berapa, terus produk yang biasanya harusnya mereka pakai itu apa. Ya misalnya kalau yang di lingkungan sekitar kalian pengen jualan ke teman-teman yang kuliah ya, itu kan kalau kuliah kan nggak pakai apa-apa ya kosmetiknya ya, paling ya pakai bedak, pakai lip balm gitu kan. Nah itu berarti umur-umur segitu ya butuhnya tuh bukan yang butuh lipstick yang merah-merah atau lipstick yang harganya mahal, enggak ya. Jadi untuk yang range umur segitu biasanya itu produk yang murah, produk yang dia pakai gitu loh. Bedak, lip balm, lipstick yang lip tint gitu masih boleh, lip gloss masih bisa ya. Pensil alis kayaknya belum deh. Blush on masih boleh, eyeshadow masih boleh teman-teman. Ya kayak deodoran gitu juga boleh. Jadi kita kenali dulu siapa sih yang mau kita jualin produk Oriflame. Atau yang sehari-harinya bekerja, mau jual ke teman-teman kerja, itu tuh jual apa biasanya. Misalnya kalau yang kerja itu misalnya pakainya parfum ya atau kosmetik. Kosmetik pun bukan kosmetik yang mahal, tapi kosmetik yang menengah harganya atau kosmetik yang harganya lebih terjangkau karena kan masih kerja ya. Nah, untuk yang berbisnis, yang udah punya bisnis sendiri, kita mau jualan ke dia, kita harus tahu dia itu bisnisnya besar apa kecil gitu ya. Kalau bisnisnya besar berarti produk yang dia mau beli biasanya harganya lebih mahal teman-teman. Mereka lebih suka yang harganya mahal. Kalau yang bisnisnya biasa-biasa aja berarti kita bisa tawarin produk dengan harga yang menengah ya, yang sedang aja. Ya, enaknya di Oriflame itu harganya beragam, teman-teman ya. Ada yang terjangkau ya, ada yang menengah, sedang-sedang aja, dan ada yang lebih mahal, yang lebih premium. Nah, kalau kalian udah kenal ya orang yang mau kita jualin itu siapa-siapa aja, jangan lupa dicatat namanya ya biar nggak lupa. Yang kedua adalah kalian harus coba dulu pakai produk Oriflame. Kenapa teman-teman? Ya masa kita mau jualan ke orang tapi kita nggak mau jual ke diri sendiri gitu kan. Jadi kita harus dulu jualan ke diri kita. Kalian pilih produk ya minimal 1 atau 2 produk lah yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan sesuai dengan budget kalian. Misalnya kalian sehari-hari nggak pakai lipstick, ya nggak usah beli lipstick teman-teman. Tapi kan kalian sampoan ya, atau kalian mandi, kalian cuci muka, belilah sabun cuci muka ya, atau beli sampo atau sabun Oriflame. Dua dulu lah untuk mencobanya teman-teman. Setelah udah coba, yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian mencoba, kalian harus merasakannya. Bedanya apa sih gitu loh antara aku pakai sabun Oriflame dan sabun yang lain, atau aku setelah udah pakai sampo Oriflame itu efeknya gimana ke rambut aku, misalnya rontoknya berkurang atau rambut aku lebih lembut ya, rambut aku nggak kering lagi. Jadi kan pasti ada efeknya teman-teman ya. Jadi itu yang kalian rasakan itu harus diceritakan teman-teman. Dan kita ada 2 tempat untuk bercerita. Yang pertama adalah di sosial media.
di Facebook, Instagram, WhatsApp ya. Cerita aja ya, seperti kita posting sesuatu ya, tapi jangan posting foto produknya aja ya, jangan posting bannernya aja. Kalian cuma tulis aku pakai loh sampo Oriflame, tapi kalian nggak cerita habis pakai rasanya gimana, perbedaannya apa gitu. Jadi kalau bisa kalian ceritanya before dan after ya, sebelum dan sesudah pemakaian itu bedanya kayak gimana. Nah, setelah itu teman-teman cerita tiap hari ya tentang produk ya. Boleh produk yang sama, boleh produk yang beda. Setelah itu teman-teman jangan menganggap audiens kita itu bakalan langsung tertarik. Enggak, biasanya mereka baca-baca dulu ya, lihat-lihat dulu. Jadi jangan menyerah karena kita masih ada tempat kedua untuk cerita. Nah, tempat kedua untuk cerita itu adalah secara langsung ke orang-orang yang mau kita targetin untuk beli produk kita. Misalnya kalian udah targetin hari ini aku mau nawarin 5 orang yang sudah aku catat namanya. Produk yang mau ditawarin apa aja, atau kita mau sharing dulu ya, sharing dulu, cerita dulu apa yang kita pakai. Misalnya kalian pakai sampo Hair X gitu kan untuk rambut rontok atau rambut kering. Nah, kalian cerita ke teman kalian itu, tahu nggak sih aku tuh baru loh coba pakai sampo Oriflame, ternyata bagus loh, aku pakai yang ini, rambut aku dulu tuh kering banget ya, kusut gitu kan saking keringnya. Nah, setelah aku pakai ya satu set sampo dan conditionernya, ternyata rambut aku jadi lembut ya, jadi nggak kusut lagi, terus malah rontoknya berkurang. Nah, cerita aja sesuai dengan yang kalian alami teman-teman. Kalau misalnya rontoknya belum berkurang ya cerita aja rambutnya lembut ya, rontok sih masih gitu loh ya. Jadi kita cerita secara jujur, nggak dibuat-buat. Lalu kalau teman-teman kalian itu nggak ngerespon, kalian boleh tanyain, kamu sekarang pakai sampo apa sih gitu, rambut kamu kayaknya bagus deh gitu kan, kita puji dulu. Nah, setelah itu teman kita cerita juga dia pakai sampo apa, terus rambutnya kayak gimana. Nah, kita boleh ngobrol-ngobrol, kamu udah berapa lama pakai sampo ini dan lain-lain gitu kan. Nah, terus teman-teman boleh menawarkan juga, ceritain juga ada loh produk Oriflame untuk masalah rambut dia. Nah, makanya kalian harus kenal produk Oriflame, harus rajin membuka katalog, melihat satu-satu, dan rajin ikut training tentang produk biar kalian tuh lebih mengenal produk Oriflame. Nah, setelah udah tawarin dia, ya kita sharing lah ya ke dia, nanti dia mau beli apa enggak, pasti dia akan mempertimbangkan teman-teman. Apalagi kalau kita bilang ini samponya hemat gitu kan, memang bisa dipakai cukup lama ya kalau pakai sendiri kan. Nah, terus nanti dia akan mempertimbangkan bisa closing penjualan atau enggak, nanti tergantung teman kalian itu benar-benar butuh atau enggak produk ini. Kalau misalnya memang produk yang kita tawarkan itu bisa mengatasi masalah dia, pasti dia akan beli teman-teman. Misalnya rambutnya tuh udah pakai sampo yang sama ini dia pakai tapi belum sembuh-sembuh rontoknya atau keringnya atau terlalu lepek gitu kan. Nah, dia bakalan pengen cari produk lain atau sampo lain yang mungkin bisa ngatasin masalah rambut dia ya. Itu contoh untuk sampo teman-teman. Nah, setelah udah teman-teman ya, misalnya closing nih, dia mau beli, akhirnya dia beli dan dia coba gitu kan. Nah, kita nggak langsung tinggalin dia gitu kan teman-teman, karena kita butuh pelanggan yang bisa membeli produk Oriflame seterusnya sama kita gitu. Jadi kita harus ada pelayanan setelah penjualan ya, after sales service namanya. Jadi kita tanya lagi, gimana, udah coba samponya belum, udah coba berapa kali, lalu hasilnya kayak gimana, cocok atau enggak gitu kan. Soalnya namanya sampo kan cocok-cocokan juga ya teman-teman ya. Malah tambah gatal atau tambah berketombe, kita kan harus nanya ya. Takutnya kalau kita nggak nanya terus si pelanggan kita ini ada masalah, rambutnya tambah parah, dia menyalahkan Oriflame teman-teman. Dia nggak nyalahin kita, dia nyalahinnya Oriflame. Jadi jangan sampai seperti itu ya, kita harus tahu juga setelah pemakaiannya gimana gitu.
Dan teman-teman kalau memang ada masalah setelah dia pakai produk Oriflame, kita harus bantu dia menyelesaikan juga. Misalnya, oh ternyata samponya nggak cocok ya, udah pakai berkali-kali malah jadi tambah tak parah gitu kan. Nah, berarti kita suruh jangan pakai lagi samponya kasih ke yang lain aja pakainya. Kamu coba sampo yang lain lagi gitu. Ya semoga sih dia nggak kapok ya teman-teman ya. Jadi tergantung kita juga penjelasannya kayak gimana ya. Jangan kita udah konsumen kita ada masalah setelah pemakaian produk, kita malah lari gitu kan. Nah itu nggak bertanggung jawab, pasti dia nggak akan beli lagi sama kita, pasti nggak akan percaya lagi sama kita teman-teman. Nah jadi kita harus selalu bangun hubungan dan pelayanan yang bagus ketika kita jualan produk teman-teman. Ya jadi nggak cuma jual beli enggak ya, dapat untung gitu kan, habis itu pergi enggak. Kita maunya nanti mereka langganan sama kita kan. Ya jadi kita harus membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kita. Lalu kalau dia udah beli, udah cocok ya teman-teman, ketika produk itu promo lagi di bulan, misalnya 3 bulan ke depan ternyata ada promo lagi, kita tawarin lagi, dia pasti mau beli, malahan dia mungkin bisa stok 2 botol teman-teman ya. Jadi teman-teman harus jaga hubungan. Lalu teman-teman kalian harus punya konsumen yang banyak, jangan cuma ngandalin dua orang atau 3 orang pelanggan yang kalian mengira mereka bakalan tiap bulan beli sama kalian. Jangan ya, karena nggak semua orang tiap bulan belanja produk teman-teman ya. Dia kan pasti punya budget mau belanja yang lain juga ya, nggak mungkin dong tiap bulan belanja sampo gitu ya, kecuali samponya memang habis. Jadi kalian harus punya minimal ya, saran aku kalian punya 3 kelompok konsumen atau pelanggan, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi kalau kelompok A belinya di bulan pertama, kelompok B belinya di bulan kedua, kelompok C di bulan ketiga, maka di bulan keempat itu kemungkinan kita bisa nawarin lagi ke kelompok A. Ya, kelompok A nanti udah beli di bulan keempat, dia di bulan kelima, 6 dia pasti nggak beli teman-teman. Kecuali memang tipe orang yang suka belanja ya, tiap bulan pengen coba produk Oriflame terus sama kita. Itu sih bersyukur ya ada orang seperti itu. Kan nggak semua orang seperti itu. Jadi kalian jangan ngandalin pelanggannya itu aja ya, harus selalu cari pelanggan baru. Ya misalnya kalau teman-teman atau keluarga nggak ada teman, keluarganya dikit dan lain ya, kalian mau nawarin ke siapa ya, tawarinlah ke orang yang kalian nggak kenal, bisa dari sosmed ya, bisa dari kenalan atau temennya temen ya. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah jualan ke satu temen ya, minta dia untuk bantu kalian rekomendasiin ke teman-temannya juga ya. Jadi kita nggak akan kehabisan calon pelanggan teman-teman kalau kita memang mau mencarinya ya. Jadi mencari pelanggan itu memang harus dicari. Nanti kalau dia udah sampai langganan terus sama kita ya, bukan kita yang cari mereka, mereka yang akan cari kita teman-teman ya. Jadi gitu aja kok jualan produk Oriflame, kalian jalanin satu-satu ya, step by step. Yang penting sih kalau menurut aku teman-teman harus tahu produk yang dijual, yang mau ditawarkan ke konsumen kalian itu memang produk yang dia butuhkan atau enggak. Kalau kalian salah menawarkan, pasti orang itu bakalan nggak mau beli produknya. Ya, jadi seperti itu aja video aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Boleh di-share ya, jangan lupa di-like dan komen di bawah kalau misalnya kalian pengen dibuatin video apa lagi ya. Semoga aku ada waktu ya untuk bikinin video seperti ini yang bermanfaat buat kalian gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channel aku juga teman-teman. Oke, terima kasih, bye bye.